Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kelas pendidikan kewarganegaraan. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 11, yaitu tentang Sistem dan Dinamika Demokrasi Pancasila bagian ketiga, yaitu membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Pentingnya kehidupan yang demokratis. Setelah kalian menyimak uraian materi sebelumnya, yaitu tentang hakikat demokrasi dan pelaksanaan demokrasi di Indonesia, sekarang coba kalian pikirkan, apakah negara kita merupakan negara yang demokratis? Mengapa kehidupan demokratis itu penting? Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki persamaan di depan hukum, memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil, serta memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Sekarang, mari kita uraikan. Persamaan kedudukan di muka hukum. Hukum mengatur bagaimana seharusnya penguasa bertindak, bagaimana hak dan kewajiban dari penguasa dan juga rakyatnya. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Untuk menciptakan hal itu, hukum harus tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintah yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Partisipasi dalam pembuatan keputusan. Negara yang menganut sistem demokrasi, kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Kebijakan yang dikeluarkan harus dapat mewakili berbagai keinginan masyarakat yang beragam. Contohnya ketika rakyat berkeinginan kuat untuk menyampaikan pendapat di muka umum, maka pemerintah dan DPR menetapkan undang-undang yang mengatur penyampaian pendapat di muka umum. Distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasar prinsip keadilan, termasuk dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pemerintah wajib memberikan bantuan kepada fakir miskin atau mereka yang berpendapatan rendah. Nah, akhir-akhir ini pemerintah menjalankan program pemberian bantuan langsung tunai. Dengan program tersebut, diharapkan terjadi distribusi pendapatan yang adil di antara masyarakat. Kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting, yaitu kebebasan beragama, kebebasan pers, kebebasan berpendapat, dan kebebasan berkumpul. Kebebasan yang dikembangkan adalah kebebasan yang dibatasi oleh aturan dan kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Apa yang kalian rasakan seandainya kalian tidak diberi kesempatan berbicara di depan orang tua kalian? Atau jika di kelas kalian tidak diberi kesempatan untuk bertanya, mengemukakan pendapat, serta berdiskusi? Dalam masyarakat, apabila penyelesaian perkara tidak dilakukan melalui musyawarah, maka masyarakat akan main hakim sendiri, dan pengambilan kebijakan dilakukan sewenang-wenang. Akibatnya suasana di lingkungan masyarakat menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Dalam lingkungan kehidupan berbangsa dan bernegara, seandainya tidak ada pemilu, maka tentu saja tidak akan terwujud kebebasan warga untuk memilih pemimpinnya. Bayangkan pula, seandainya warga negara tidak diberi kesempatan berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintah, maka kebijakan yang dibuat pemerintah cenderung akan sewenang-wenang. Sekarang, coba kalian beri contoh bagaimana pelaksanaan karakteristik negara demokrasi di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, dan negara. Tulislah jawaban kalian dari bawah ini. Perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi tidak mungkin terwujud jika tidak didukung oleh masyarakatnya. Bagaimana caranya supaya kita dapat menjalankan kehidupan yang demokratis?
untuk menjalankan kehidupan demokratis, kita bisa memulainya dengan cara menampilkan beberapa prinsip di bawah ini. Yang pertama, membiasakan diri untuk berbuat sesuatu sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Membiasakan diri untuk melakukan perubahan secara damai tanpa kekerasan. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah.